Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Putri Husain dari kelas E3 dengan NIM 040205255107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pesan komunikasi ayat 4, 5, dan 6. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Baik, berikut adalah artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk tafsir yang pertama dari Muhammad Ali Aziz mengatakan bahwa pesan komunikasi tidak boleh berisi penghinaan atau pelecehan terhadap kelompok manapun seperti suku, ras, budaya, atau agama yang lain. Juga tidak boleh merasa paling benar atau paling suci karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita harus tetap merendah dan tidak boleh merasa paling hebat daripada yang lain. Kemudian dari tafsir Al-Azhar mengatakan memperolok-olokkan, mengejek, atau memandang suatu kaum lain dengan rendah itu tidak lain juga menganggap dirinya itu rendah juga, karena mengolok-olokkan diri sendiri itu sama dengan mengolok-olokkan orang lain. Kemudian tafsir dari Ibnu Katsir mengatakan orang yang mengolok dan mencela orang lain baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu sangat tercela dan terlaknat. Maka ini sudah jelas ya bahwa ini adalah perbuatan yang sangat berdosa. Dari tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan dalam surat Al-Humazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian tafsir dari Fi Zilalil Quran menyebutkan bahwa dunia memiliki etika psikologis yang menyangkut perasaan sebagai orang terhadap yang lain. Ini maksudnya adalah setiap orang itu mempunyai perasaan, jadi kita harus berhati-hati dalam berucap, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk memiliki etika yang baik, memiliki tingkah laku yang baik, berucap yang baik pada sesama, agar orang tersebut tidak merasa sakit hati dengan ucapan kita, karena orang tersebut bisa saja mengadu kepada Allah melalui ucapan yang kita lontarkan kepada mereka. Kemudian surat yang kedua yakni surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita dengarkan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Untuk artinya sendiri kali ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ini membahas tentang prasangka. Jadi artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah perbuatan yang dosa. Kurang lebih artinya seperti itu. Kemudian yang pertama, tafsir dari Muhammad Ali Aziz menyebutkan bahwa ayat ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita semua, yaitu ada prasangka yang baik dan buruk. Nah, kita dianjurkan untuk selalu berprasangka baik atau husnuzon, teman-teman. Jadi ketika kita husnuzon, kita akan dijauhkan dari dosa atau dari hal-hal yang buruk yang datang dari hati kita sendiri. Kalau prasangka yang buruk itu akan menimbulkan dosa ataupun juga menimbulkan perekatan
persaudaraan kita dengan yang lain itu menjadi rentan karena prasangka itu. Kemudian tafsir dari Muhammad Ali Aziz juga mengatakan komunikator yang menyampaikan informasi itu harus berdasarkan fakta dan tidak boleh menonjolkan prasangka dari kejelekan orang lain. Itu merupakan dosa besar dan harus segera bertaubat. Kemudian tafsir dari Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah melarang hambanya yang beriman dari banyak prasangka. Prasangka di sini itu dimaksudkan dalam sebagai tuduhan, karena sebagian dari prasangka itu murni perbuatan dosa, seperti yang disebutkan dari tafsir Muhammad Ali Aziz tadi. Riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab juga menyebutkan, janganlah kalian berprasangka terhadap saudara mukminmu kecuali prasangka baik. Balik lagi ya teman-teman, karena prasangka baik atau husnuzon itu yang dianjurkan dalam ayat ini, dan yang tidak dianjurkan adalah prasangka yang buruk. Kemudian dari tafsir Al-Azhar yang terakhir menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ini adalah pangkal ayat 12, karena prasangka adalah dosa, tuduhan tak beralasan, dan dapat memutus silaturahmi. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, tafsir yang tadi. Jadi jika kita berprasangka yang buruk terhadap suatu orang atau suatu kelompok, itu akan membuat diri kita membatasi dan memecah silaturahmi tersebut, dan itu adalah tindakan yang tidak baik. Kemudian tafsir Al-Azhar juga menyebutkan bagaimanalah perasaan yang tidak mencuri lalu disangka bahwa dia mencuri. Ini yang disebut prasangka atau tuduhan tadi ya teman-teman. Hal itulah yang mengapa di ayat ini mengatakan bahwa berprasangka itu dilarang. Kemudian terakhir tafsir fi zilalil Quran menyebutkan bahwa janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain atau mentuduh alias berprasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perbuatan dosa. Jadi dari keempat tafsir menyebutkan bahwa prasangka ini adalah dosa dan sangat dilarang di dalam ayat Al-Hujurat ayat 12 ini. Kemudian yang terakhir mari kita dengarkan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dalam ayat ini membahas tentang kita harus mengingat Allah dan harus berpikir kritis untuk mengingat kebesarannya. Mari kita bahas dari tafsir Muhammad Ali Aziz. Muhammad Ali Aziz mengatakan jika yang berfungsi dalam diri manusia adalah hanya pikiran tanpa hati, maka akan membahayakan keimanan. Yang dimaksudkan adalah jika kita hanya mengutamakan pikiran dan tidak tergerakkan hati kita untuk melihat kebesaran Allah, itu akan mempengaruhi keimanan kita. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran pada kita. Pertama, bahwa komunikator harus berpikir banyak tentang alam semesta, termasuk tentang pergantian siang dan malam. Kemudian dari tafsir Muhammad Ali Aziz juga mengatakan bahwa ayat ini seru untuk berpikir kritis menggunakan akal sehat kita untuk melihat kebesaran Allah. Baik, kemudian lagi dari tafsir Jalalain diketengahkan oleh Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Orang Quraisy dan orang Yahudi bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Musa? Kemudian orang Yahudi mengatakan tongkatnya dan tangannya putih bagi yang memandang. Kemudian mereka mendatangi Muhammad SAW mengatakan, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dijadikan Safa sebagai bukit emas. Setelah itu Nabi Muhammad memohon kepada Allah dan turunlah ayat Al-Imran 190 ini. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, maka hendaklah mereka merenungkannya. Yang dimaksud merenungkannya di sini adalah merenungkan kebesaran Allah sebagai pencipta yang menciptakan alam semesta ini.
Kemudian tafsir dari Al-Misbah mengatakan karena sesungguhnya dalam penciptaan langit yang terdapat matahari, bulan, dan gugusan bintang lainnya itu semua tanda kebesaran Allah SWT. Dan dari tafsir Al-Misbah juga mengatakan bahwa bergantinya malam dan siang terdapat tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Jadi dari tafsir yang sebelumnya juga mengatakan hal sedemikian rupa, yaitu bergantinya malam dan siang, teman-teman. Kemudian dari tafsir Al-Azhar juga mengatakan sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Lagi dan lagi dari tafsir yang ini juga menyebutkan pergantian siang dan malam. Jadi pergantian siang dan malam ini di dalam ayat ini khususnya itu sangat ditekankan untuk kita berpikir kritis mengenai kekuasaan Allah, karena pergantian siang dan malam itu adalah suatu hal yang menakjubkan dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kemudian dari tafsir Al-Azhar juga mengatakan pergunakanlah pikiranmu dan pilihlah pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan ayat-ayat, tanda-tanda dan kebesaran Tuhanmu. Baik, sudah selesai. Saya bisa menarik kesimpulan dari 3 ayat yang sudah saya presentasikan. Yang pertama dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh mengolok-olok suatu kaum atau seorang pribadi manusia, karena mengolok-olok mereka termasuk mengolok-olok diri kita sendiri, dan kita juga bukan manusia yang suci, maka dari itu kita dianjurkan untuk merendah diri. Kemudian dari Al-Hujurat ayat 12 mengatakan dari beberapa tafsir menerangkan bahwa kita dilarang untuk berprasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu ada 2, ada prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka baik ini yang disebut biasanya dengan husnuzon, dan prasangka buruk ini yang akan menimbulkan tidak terikatnya lagi tali silaturahmi antar sesama, dan itu juga akan bisa merusak pertemanan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak berprasangka baik dengan sesama umat Islam atau saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir dari Al-Imran 190 sampai 191 dari beberapa tafsir dan ayat menerangkan, ayat ini menegaskan seruan untuk berpikir kritis dalam konteks memikirkan kekuasaan Allah, yaitu dari 4 tafsir yang sudah saya terangkan ini itu sama-sama menjelaskan pergantian siang dan malam. Jadi kita memang harus berpikir kritis untuk hal itu, karena kita manusia diberikan akal sehat dan berbeda dari makhluk-makhluk yang lain yang tidak memiliki pikiran untuk berpikir. Oleh karena itu kita harus menggunakan akal pikiran kita sebaik mungkin untuk memikirkan kebesaran Allah, mengagungkannya, dan senantiasa bersyukur dan mengingat Allah dimanapun kita berada. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.